Hai, selamat sore Smart Listener dimanapun Anda berada yang saat ini tengah mendengarkan kami di 101,1 Smart FM Makassar. Mungkin saat ini yang ada di jalan ini kan lagi hujan ya, hati-hati di jalan karena jalanannya agak sedikit licin. Nah, untuk menemani sore hari Anda, kami hadir di program Talk Show kali ini dalam Afternoon Drive. Dan kali ini untuk pembahasan kita di Talk Show sore hari ini cukup menarik sekali karena ini menjadi perbincangan yang cukup hangat juga di berbagai media sosial terkait dengan BBM ya atau antrian di SPBU, kemudian subsidi BBM yang kurang tepat sasaran. Nah, seperti apa sih sebenarnya pemberian subsidi dari BBM ini sendiri, kemudian untuk jenis kendaraan apa, lalu kenapa meskipun harganya sudah dinaikkan masih terjadi antrian banyak di SPBU, apa yang sedang terjadi ya, kayak judul lagu ya. Bersama saya Priscilla Rini, kami persilahkan juga kepada seluruh smart listener yang ingin bergabung bersama dengan kami mengajukan pertanyaan terkait dengan tema kita hari ini. Silakan langsung masuk ke YouTube dari Smart FM Makassar @smartfmmakassar. Dan tema kita untuk hari ini adalah antrian di SPBU dan juga subsidi tepat. Nah, itu dia. Kalau kita ngomongin soal subsidi, ini kalau kita ngelihat yang terjadi di lapangan sepertinya banyak subsidi yang tidak tepat ya, karena untuk mobil-mobil tertentu atau mobil-mobil mewah bahkan ini juga mengantri untuk mengisi kendaraan mereka dengan Pertalite, Pertalite ya, bukan Pertamax, padahal Pertalite itu diperuntukkan untuk kendaraan yang menerima subsidi. Lalu apakah benar BBM yang sekarang ini itu kadarnya bukan RON 90 tapi RON 86. Nah, ini dia seru nih. Kita akan ngobrol bersama dengan Bapak Satrio Wibowo Wicaksono selaku Branch Manager Sulseltra 1 yang sudah hadir bersama dengan kita di studio Smart FM, dan juga nantinya kita akan terhubung bersama dengan Bapak Adnan Nasution SOS MSI. Beliau selaku dosen ya di ilmu administrasi Unhas yang nantinya juga akan bergabung bersama dengan kami. Oke, kalau gitu pertama kita akan ngobrol langsung saja bersama dengan Bapak Satrio. Apa kabar Pak? Selamat sore. Selamat sore Mbak Prisil. Iya, tadi agak macet ya Pak ya? Iya, hujan. Hujan. Ini bilangnya hujang ya. Hujan ya? Ya. Hujan. Ini hujan air Pak, bukan hujan rindu. Waduh, agak berat. Berat ya Pak. Oke, nah untuk hari ini tema kita adalah antrian di SPBU dan juga subsidi tepat. Tadi di awal saya udah banyak menyinggung hal yang memang lagi hangat diperbincangkan di media sosial, bahkan ada beberapa juga yang sudah melakukan penelitian dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk dari pihak Pertamina sendiri memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat. Kita akan mulai mungkin untuk subsidi yang tepat ini sebenarnya kepada siapa sih akan diberikan ini subsidi dari BBM ini sendiri? Ya, baik. Jadi sebelum kita masuk ke apa itu subsidi tepat, jadi ada baiknya kita agak tarik sedikit ke belakang ya. Kenapa Indonesia memberlakukan harga atau penyesuaian harga terhadap BBM subsidi? Seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini saat ini sebagai net importer dari BBM. Jadi maksudnya net importer adalah di mana kebutuhan dalam negeri di Indonesia itu ternyata lebih banyak daripada hasil produksinya. Sehingga untuk menutupi kebutuhan dalam negeri itu perlu dilakukan impor BBM. Ya, impor BBM ini. Nah, impor BBM ini sebenarnya karena terkait dengan pasar internasional, otomatis kita berpengaruh juga sama dunia luar, maksudnya dunia internasional. Dalam hal kita setiap pembelian itu menggunakan mata uang asing, dan juga harganya itu sangat terpengaruh oleh kondisi geopolitik yang ada di internasional. Kita tahu bahwa salah satunya perang Rusia-Ukraina ini sangat berpengaruh ya terhadap volatilitas dari harga BBM di internasional, sehingga kita pun pada saat akan melakukan impor, otomatis ketika harganya naik kita akan mengikuti harga pasar. Nah, dari selisih harga yang dilakukan pembelian oleh pemerintah melalui Pertamina ya dengan harga jual yang ada ditetapkan, nah ini yang dinamakan subsidi, ya kan? Karena masyarakat tidak bisa
diberikan harga yang berubah-ubah, karena harga itu kan mungkin perharinya selalu fluktuatif ya, itu kan, sehingga ada batasan tertentu yang sudah ditetapkan dalam APBN untuk melakukan dijadikan subsidi sehingga masyarakat bisa menikmati BBM dengan harga tertentu gitu ya. Nah, maka dari itu ketika harga minyak dunia naik, otomatis biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan subsidi juga akan meningkat. Nah, di situ terjadi gap yang cukup jauh antara BBM subsidi dengan yang non subsidi. Sehingga dengan semakin tingginya disparitas harga, otomatis akan berpengaruh banyak. Salah satunya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan karena dari harga BBM industri dengan harga BBM yang dijual mungkin ke masyarakat itu, kalau sebelum kenaikan harga kita tahu harga solar itu sekitar 5.150, sementara harga BBM industri itu sudah mencapai 15.000 sampai 18.000 per liter. Jadi nilai subsidinya lebih besar daripada harga barang yang dijual. Nah, ini yang mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga supaya tadi agak mengecil gap yang ada, sehingga otomatis penyimpangan-penyimpangan yang terjadi itu bisa ditekan lebih kecil lagi. Nah, sejalan dengan itu, Pertamina juga menerapkan mulai dengan tanggal 1 September itu ada namanya program subsidi tepat. Program subsidi tepat itu apa? Program subsidi tepat itu adalah program yang mewajibkan bagi setiap konsumen BBM, pembeli BBM Pertalite maupun biosolar itu harus terdaftar di kami atau tercatat, karena itu sebagai bentuk tanggung jawab akuntabilitas kami kepada pemerintah. Kita menyalurkan ke siapa saja, kendaraannya apa saja, itu bisa termonitor, kan gitu. Makanya mulai dari tanggal 1 September kita mendorong masyarakat untuk melakukan pendaftaran apabila memang masyarakat ingin melakukan pembelian BBM subsidi, dalam hal ini Pertalite maupun solar. Melalui cara pendaftarannya ada 3, jadi melalui website subsiditepat.mypertamina.id, kemudian 2, masyarakat bisa melakukan download ya aplikasi My Pertamina, itu bisa didaftarkan juga di situ, atau yang ketiga itu masyarakat bisa datang ke SPBU untuk nanti dipandu oleh teman-teman SPBU untuk melakukan pendaftaran itu. Baik, nah ini cukup menarik juga melalui pendaftaran untuk pembelian BBM bersubsidi, karena ini banyak kendala juga yang ditemukan di masyarakat, banyak juga keluhan pada saat daftar ini agak susah ya untuk ininya sendiri, aplikasinya suka ngehang, lalu mungkin banyak dari masyarakat juga yang belum paham di lapangan prosesnya seperti apa. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Kami akan segera kembali. Smart Listener, jangan kemana-mana. Tapi kembali lagi Smart Listener dalam program Afternoon Drive di talk show kita kali ini dengan tema antrian di SPBU dan juga subsidi tepat, bersama dengan kedua narasumber kita, Bapak Satrio Wibowo Wicaksono selaku Sales Branch Manager Sulseltra 1, dan telah hadir bersama dengan kita juga di studio dari Smart FM Makassar Bapak Adnan Nasution SOS MSI, beliau selaku dosen ilmu administrasi Unhas ya. Nah, kalau tadi di sesi pertama kita udah ngobrol dan Pak Satrio juga udah menginformasikan ke kita atau menceritakan ya kenapa hingga BBM itu harganya dinaikkan dan juga untuk subsidi diberikan itu seperti apa. Nah, tadi juga saya sempat menyinggung bahwa ada beberapa aplikasi juga di masyarakat yang saat ini mungkin banyak dari masyarakat kita yang belum mengetahui secara jelas dan belum paham betul bagaimana caranya bisa terdaftar untuk mendapatkan BBM subsidi. Nah, sampai sekarang pun juga untuk pengisian BBM ini banyak yang
belum menggunakan aplikasi atau masih secara manual sih ya seperti biasanya. Namun ada yang sedikit berbeda nih, setiap kali kita ke SPBU kita akan menemukan petugas SPBU yang akan mencatat nomor platnya kita. Nah ini mungkin boleh dijelaskan situasi yang ada saat ini di lapangan yang sudah terlihat seperti itu, mungkin ada kendala apa dan untuk pencatatan sendiri tujuannya seperti apa? Kami silakan Pak Satrio. Ya, baik. Jadi memang tadi seperti saya sampaikan ya, ada 3 cara masyarakat apabila ingin melakukan pendaftaran BBM subsidi tepat atau ingin mengkonsumsi BBM subsidi lah. Yang pertama itu melalui web ya, subsiditepat.mypertamina.id. Kemudian yang kedua itu melalui aplikasi. Jadi tidak harus melalui aplikasi, ada melalui website. Nah yang ketiga, Bapak Ibu yang mungkin agak sedikit gaptek atau apa bisa datang ke SPBU untuk dilakukan asistensi oleh teman-teman SPBU di sana. Itu ya. Nah, dari situ nanti prosesnya adalah Bapak Ibu pendaftaran, masukkan data diri, kemudian dokumen yang dibutuhkan itu sebenarnya cukup simpel, hanya KTP dan STNK dan foto kendaraan. Tujuannya apa? Supaya kita mencocokkan betul tidak kendaraan itu kendaraan yang resmi. Karena banyak mungkin kendaraan yang tidak memiliki STNK, takutnya itu kendaraan bodong atau curian dan lain-lain, itu tentu saja tidak resmi ya. Jadi kita butuh database yang berdasarkan STNK tersebut. Nah dari situ akan dilakukan pencocokan data. Apabila memang data kendaraannya sudah sesuai dengan data STNK, nanti konsumen akan mendapatkan QR code. Nah QR code ini sebenarnya cukup dicetak dan nanti ditunjukkan pada saat pengisian BBM di SPBU, sehingga nanti pihak SPBU akan melakukan scan. Pada saat di scan akan terbaca nih Bapak A kendaraannya berapa, nanti penggunaan BBM-nya berapa per bulan atau per hari gitu. Nah, karena ini dari 1 September kita masih melakukan sosialisasi, jadi ini kan tidak bisa serta-merta kita langsung terapkan bahwa semua masyarakat wajib menggunakan QR code untuk membeli BBM subsidi. Sehingga ada periode transisi di sini. Periode transisi di mana masyarakat tetap bisa dapat mengisi BBM subsidi, namun dia harus dilakukan pencatatan nomor polisi. Supaya kita sama-sama mendorong masyarakat juga bisa lebih tertib. Karena apa? Nantinya data ini akan termasuk yang kita laporkan kepada auditor kami dari BPK ataupun dari BPH Migas terkait berapa sih penyalurannya Pertamina dan berapa yang ke konsumen, berapa yang ke kendaraan truk, berapa yang ke kendaraan roda 4, berapa yang kendaraan roda 2. Sehingga nanti data yang real itu bisa terkumpul sehingga kita tahu nih sebenarnya berapa sih kebutuhan BBM di Indonesia ini. Karena sebelum adanya pencatatan seperti ini, kita masih manual, mungkin ada BBM yang lari ke industri. Ada mobil yang bolak-balik dalam 1 hari bisa ngisi 200 liter, 300 liter. Kan itu yang dinamakan tadi saya bilang penyimpangan-penyimpangan itu. Karena di mana ada disparitas harga, di situ ada peluang. Peluang yang bisa dimanfaatkan orang untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Nah, celah-celah ini yang coba dipersempit oleh Pertamina melalui penerapan digitalisasi. Karena tidak mungkin kita melakukan pengawasan orang ya, nongkrong di SPBU 24 jam ngawasin mana mobil yang bolak-balik. Tapi begitu kita gunakan sistem, tercatat, oh mobil ini tadi pagi sudah ngisi di SPBU A sekian liter. Dia ketika masuk di SPBU lain sudah muncul nih, oh mobil ini sudah pernah melakukan pengisian sekian liter. Gitu, sehingga kita melakukan pengawasannya gampang. Dan apabila ada SPBU yang dirasa melakukan penyimpangan, itu langsung muncul di dashboard kita, SPBU ini melayani transaksi sekian liter di atas kewajaran. Dan itu menjadi dasar kita untuk melakukan pembinaan kepada SPBU tersebut gitu. Jadi dengan adanya ibaratnya itu kita penggunaan artificial intelligence untuk melakukan pengawasan pendistribusian BBM, terutama untuk yang subsidi itu.
Baik, nah itu dia penjelasannya sangat jelas sekali ya. Itulah alasan kenapa kita dialihkan untuk menggunakan aplikasi, termasuk aplikasi My Pertamina ya Pak? Ya, jadi kalau aplikasi My Pertamina itu sebenarnya kan kita buat sebagai aplikasi loyalty program lah. Jadi fungsi awalnya adalah ketika kita ada promo itu bagi konsumen yang bertransaksi dengan My Pertamina itu bisa mendapatkan promo-promo khusus. Terus dapat poin, nanti poinnya bisa ditukarkan dan lain-lain. Tapi seiring perkembangan ini kita sisipkan untuk subsidi tepat supaya orang lebih gampang melakukan pendaftaran juga. Oke, Gitu. baik. Nah, karena kita ngobrolin soal subsidi tepat nih, sebelum kita juga berbincang langsung bersama dengan Pak Adnan Nasution, sebenarnya kita ngomong dulu nih sama Pertamina. Subsidi tepat itu sebenarnya kepada siapa sih sebenarnya diberikan subsidi ini, Pak? Ya, karena kan banyak nih kendaraan di SPBU, mobil mewah, tapi ngisinya Pertalite gitu. Nah, untuk jenis kendaraan apa sebenarnya yang memang diberikan subsidi BBM? Baik, jadi kalau kita bicara aturan, tentu ada dasar hukumnya ya. Untuk mobil kendaraan yang berbahan dasar, kalau kita bicara BBM itu gasolin atau bensin, ya itu ada Pertalite, Pertamax, sampai Pertamax Turbo. Itu belum ada aturan yang detail yang mengatur mobil mana yang boleh dan mobil mana yang tidak boleh. Sehingga kembali lagi kita ke masing-masing. Apabila ada orang kaya tidak malu yang isi Pertalite, ya lanjut aja. Ya gitu kayaknya kan. banyak nih yang Nah, makanya kan dengan nanti Pertalite. dengan kita terapkan QR, otomatis kan dia ketika mau transaksi harus nunjukkan itu dan lain-lain, kan mungkin akan membuat orang-orang tersebut yang menengah ke atas menjadi semakin malu lah pada saat bertransaksi. Nah, yang sudah ada aturannya itu untuk kendaraan yang menggunakan gasoil atau diesel. Kalau diesel jelas ada aturannya berdasarkan Perpres 191, itu konsumen-konsumen kendaraan itu yang tidak boleh menggunakan itu antara lain mungkin kendaraan pengangkut industri, kendaraan tambang batu bara, perkebunan dan lain-lain, itu tidak boleh. Sehingga itu yang membuat kita ketika nanti melakukan pendaftaran, ketika kendaraan itu terindikasi mungkin kalau kendaraan semen, curah, itu kan bentuknya berbeda ya. Itu bisa langsung kita take out, kita coret, tidak mendapatkan QR. Jadi dia tidak bisa melakukan pengisian di SPBU. Gitu. baik, jadi memang belum ada aturan yang jelas. Nah, kalau menurut Pak Adnan sendiri tanggapannya seperti apa mengenai BBM bersubsidi ini yang sepertinya masih kurang tepat sasaran? Iya, terima kasih. Ya, kalau menurut saya, sebelum saya datang sini, saya sempat komunikasi beberapa teman di kabupaten. Ya, ada beberapa kabupaten yang saya sempat komunikasi, teman-teman. Ya, ada sekitar 7 sampai 10 kabupaten. Saya komunikasi rata-rata bahwa mereka menyampaikan bahwa masih sangat banyak penyimpangan yang terjadi di lapangan gitu. Ya, contoh kasus, ya katakan ada beberapa orang yang memang mobil mewah bahkan berharga sampai ratusan sampai 500 juta ke atas. Ya, katakan saya tidak usah sebutkan mereknya. Ya, itu beberapa kali mondar-mandir. Ya, karena menurut keluarga dan teman itu dia orang dekat dengan pom bensin. Oh, masih ada kerabat gitu ya, Ya, hubungan keluarga. bukan kerabat tapi mereka sahabatan gitu. Oke, baik. Ya, sahabatan, sehingga ketika bensin atau Pertalite atau BBM datang, itu mungkin sekitar jam-jam sekian, jam 9, jam 10-an. Ya, itu mereka sudah dapat lebih awal akses gitu. Ya, karena ada komunikasi lebih awal. Akhirnya mereka sudah berkali-kali datang ya untuk mengisi. Lalu masyarakat lain ini baru datang mengetahui bahwa sudah ada BBM gitu. Ya, akhirnya mereka kesulitan. Bahkan sampai sore hari baru bisa mendapatkan, dan mereka harus beberapa di antara itu kan dia harus gunakan di usaha di ya katakan pertanian gitu. Karena ada beberapa kendaraan yang digunakan di sawah.
Ya, dan kendaraan-kendaraan itu mereka juga sudah harus mengisi gitu. Ternyata kasus-kasus seperti itu banyak terjadi gitu. Ya, khusus di Makassar, kalau saya tidak salah memang belum diberlakukan ataukah belum dipersyaratkan untuk menggunakan aplikasi My Pertamina. Ya, berbeda dengan di beberapa tempat di Jawa, Pulau Jawa gitu. Nah, kami sebenarnya berharap bahwa hal-hal seperti ini agar supaya ini bisa tepat sasaran, seperti tadi disampaikan bahwa ada ya aturan yang jelas, katakan harga mobil 500 juta ke atas, ya itu tidak boleh mengakses, ya tidak boleh konsumsi BBM dalam bentuk Pertalite, ya yang harga 10.000 itu gitu. Ya itu yang antisipasi yang lain adalah bahwa ternyata di pom bensin ya atau di tempat gas penjualan bensin itu ya itu juga sebaiknya harus tegas ya bahwa tidak boleh ada sistem keluargaan tadi ya atau ada kolusi gitu. Karena kalau itu terjadi saya pikir ya akan sulit bisa tepat sasaran. Karena hanya orang-orang tertentu bahkan yang memiliki kendaraan-kendaraan yang high class itu yang bisa mengakses lebih banyak. Ya sehingga menyulitkan masyarakat kecil gitu. Mungkin kalau perlu ada salah satu ini kali ya yang bertugas untuk kalau ngeliatin mobil mewah, maaf Pak mobilnya nggak bisa di sebelah sini Pak, sebelah sini. Itu kan kelihatan juga tuh mobil-mobil baru sama mobil-mobil seperti Transformer saya, ya kan itu kan udah terlihat memang sangat jelas. Oh iya ini ya ini mewah, ini kayaknya sudah old ya. Ini mobilnya ini boleh sebelah sana diarahkan, mungkin akan ada seperti itu. Tapi dari Pertamina sendiri memang berapa sih batas liter yang bisa kita beli nih ya sebagai konsumen per harinya? Itu berapa liter emang untuk BBM subsidi? Ya, jadi sebelum saya bahas berapanya gitu kan, sebenarnya dari pabrikan itu sudah merekomendasikan bahan bakar yang cocok untuk kendaraannya. Kalau kita bisa lihat mobil-mobil keluaran terbaru ya, walaupun dia harganya murah seperti LCGC ya, kita sebut saja ada merek yang Daihatsu atau Toyota gitu kan, itu di manual booknya pasti akan merekomendasikan BBM minimal RON 92. Karena dia dari segi kompresi mesin memang cocoknya penggunaan untuk BBM oktan 92. Nah, Pertalite itu cocok untuk untuk kompresi mesin antara 1:9 sampai dengan 1:10. Itu rata-rata mobil keluaran lama lah. Atau yang mobil-mobil yang 1100 cc, 1300. Tapi untuk yang keluaran terbaru rata-rata produsen itu menyarankan untuk menggunakan RON 92. Mungkin sebagai gampangnya biasanya di kaca belakang itu ada tulisannya tuh minimum oktan 92, ada tuh setiap mobil baru. Nah sayangnya itu yang sering tidak diperhatikan oleh masyarakat karena hanya melihat pembelian BBM cari yang murah saja. Termasuk yang kendaraan mewah, saya pun pernah sekali dua kali saya tegur ketika datang ke SPBU gitu. Mereka beralasannya loh saya tuh beli Pak, bukan minta gitu kan. Jadi saya boleh-boleh aja dong beli yang murah dan lain-lain. Balik lagi ke malunya itu gimana sih kan gitu. Nah kalau soal batasan memang saat ini yang menjadi batasan hanya yang diatur untuk kendaraan berbahan bakar diesel ya, di mana roda 4 itu maksimal 60 liter per hari, kemudian roda 6 untuk roda 4 yang digunakan untuk transportasi umum gitu ya, angkutan barang itu sekitar 80 liter, dan roda 6 itu roda 6 ke atas itu sekitar 200 liter per hari, termasuk bis, kendaraan antar kota antar provinsi itu sejumlah itu ada dalam aturan BPH Migas gitu ya. Berarti kalau untuk Pertalite sendiri belum ada batasan liternya per hari ya? Ya kalau untuk kendaraan, normalnya kendaraan per hari itu berapa sih kan gitu. Kalau ada satu kendaraan gitu, karena dengan sistem digitalisasi ini kita bisa tercatat nih, ada satu plat nomor bisa ngisi sampai
70 liter. Kira-kira wajar nggak kendaraan 70 liter? Saya rasa itu bisa untuk sampai ke Palopo mungkin atau ke Toraja dengan sejumlah itu kan Mungkin gitu. dia isi full Pak, tapi nyampe di rumah dikeluarin terus dijual lagi kali ya. Bisa jadi tuh. Makanya dengan sistem digitalisasi ini harapan kami tadi bisa memperkecil celah-celah itu sehingga SPBU yang tadi seperti Pak Adnan sampaikan ada kekeluargaan dengan pihak-pihak tertentu itu kita bisa monitor Pak. Kita langsung bisa berikan teguran ataupun sanksi yang lebih keras kalau mereka memang terbukti dan rutin ya melakukan hal itu kan iya. gitu. Sepertinya itu patut dicurigai ya Pak ya, itu boleh dikatakan nanti di SPBU mana nanti kita sidak Pak. Ya, ya pasti. Iya. Nanti saya tunjukkan kalau memang betul ya bisa gitu. Iya sih, ini kepada seluruh masyarakat kalau menemukan ada hal-hal yang aneh di SPBU itu langsung bisa dilaporkan aja ke Pertamina ya. Biar semuanya bisa merasakan ini subsidi BBM tepat sasaran ya, jangan untuk pihak-pihak tertentu aja yang menikmati. Laporkannya ke call center kita ya, ada 135. Okay, itu 24 jam dan itu otomatis langsung nanti akan masuk dan ditindaklanjuti oleh kami. 135. Oke, baik. Kita baca pertanyaan dulu Pak yang udah masuk nih sebelum kita ngobrol soal antrian yang masih banyak terlihat di SPBU. Kenapa sih terjadi seperti itu? Apakah BBM yang ada di Kota Makassar ini dikit atau seperti apa? Nanti kita minta tanggapan dari Pertamina. Namun sebelumnya kita baca dulu pertanyaan yang udah masuk dari Gamers. Saya pernah beli Pertalite 50.000 untuk mobil Brio, nggak bergerak jarum bensinku di daerah Malangkeri. 50.000 katanya nggak gerak. Apakah jarum bensin Bapak rusak atau enggak? Gimana nih tanggapannya Pak Satria? 50.000 berarti kalau dibagi per liternya sekarang berarti hanya dapat 5 liter. 5 liter. Sementara kapasitas tangki Brio itu saya nggak tahu deh, mungkin sekitar 35 sampai 40 liter gitu. Nah, seandainya memang konsumen merasa tidak bergerak gitu ya jarumnya, itu agak bingung juga indikator tidak bergerak itu apa kan gitu, karena bisa jadi tadi yang disampaikan speedometernya atau memang dia terlalu sedikit untuk terbaca di jarum bensin. Tapi konsumen juga kalau nggak percaya bisa minta untuk pengujian di SPBU gitu. Nanti biar dibantu untuk pengawas atau manajer SPBU tersebut melakukan uji tera nozzle tersebut. Karena di SPBU itu disediakan alat bejana ukur untuk bisa ngetes juga kira-kira benar nggak kalau memang takarannya tidak dipercaya gitu kan. Karena memang semua SPBU kami itu semua diawasi oleh Dinas Meteorologi. Di masing-masing mesin dispensernya itu ada segel dari meteorologi yang memang yang bisa melakukan buka atau tutupnya hanya teman-teman dari Dinas Meteorologi. Gitu. Jadi bisa dicek langsung ya untuk ini. Nah ini seru nih Pak, ini termasuk Pak Adnan juga, siapa tahu ada pengalaman juga bensin yang udah naik ya, banyak yang mengeluhkan kok saya sekarang harganya udah dinaikkan tapi cepet habis gitu. Nah ini banyak sekali bahkan viral juga di beberapa media sosial. Ada pertanyaan, betulkah kandungan oktan diturunkan terus dengan kandungan 80 katanya lebih boros untuk kendaraan? Nah ini bahkan ada di media sosial tuh yang melakukan penelitian, ternyata round 86 dari Pertamina sendiri mengakui bahwa itu adalah 90, tapi setelah dilakukan penelitian 86. Nah, gimana tanggapannya tuh Pak? Iya, jadi yang pertama yang harus saya tekankan ketika kita melakukan pengujian itu ada kaidah-kaidah yang harus kita ikuti, ya. Baik mungkin satu yang jelas peralatannya harus sudah ISO gitu ya, atau sudah tersertifikasi. Kemudian ada ya mungkin dari akademisi juga biasa melakukan eksperimen dan lain-lain, otomatis ada parameter-parameter yang harus diikuti. Nah, kami tidak berani menjawab apakah alat tersebut yang memang viral itu memang sudah sesuai dengan standar, karena kalau kami melakukan pengujian di Makassar itu bisa dilihat di YouTube channel Pertamina Sulawesi juga. Itu kami sudah melakukan pengujian di Laboratorium Teknik Mesin Unhas. Itu dan
hasilnya sudah sesuai dengan spesifikasi BBM yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan di Jakarta sendiri dari tim Lemigas, jadi lab migasnya punyanya Kementerian SDM itu sudah mengambil sampel di 6 SPBU Pertamina di wilayah Jakarta, dan itu semua kandungan oktannya sudah on spec. Jadi yang saya pengen tekankan adalah masyarakat seharusnya melakukan pengujian sesuai dengan kaedah-kaedah yang kaedah-kaedah ilmiah lah, bukan hanya sekedar katanya teman saya kan seperti itu ya. Soalnya ini betul kan kandungan oktannya diturunkan katanya, terus dengan kandungan 80 katanya lebih boros untuk kendaraan. Nah seperti itu. Kalau dari Pak Adnan sendiri punya pengalaman nggak selama BBM ini dinaikkan? Selama BBM ada beberapa pengalaman gitu, termasuk dari teman saya juga. Dia mengatakan bahwa katanya dia ngisinya sampai 40.000. Tapi penggunaannya motor nih ya? Ya untuk motor, Oke, baik. motor. Dia ngomong seperti itu, terus katanya sebelumnya kalau dia ngisi dengan seperti itu sudah mengisi beberapa gitu. Itu dia bandingkan antara setelah dia naik. Tetapi tingkat habisnya memang lebih cepat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu tadi di depan mata saya. Waktu dia ngisi BBM Pertalite dengan motor yang ngisi di depan itu, tangki di depan, dia bisa ngisi sampai 70 sampai lebih gitu liter. Ya, dan saya kenali orang itu gitu. Ya, karena dia berada di sekitar tempat kami. Saya kenali bahwa kok bisa dia beli sampai segitu gitu. Saya tanya ke petugas di SPBU atau di pom bensin itu, ya dia mengatakan dia tahu, si orang itu juga tahu bahwa sebenarnya itu dia rakit di dalam, ya lalu tangkinya dirakit, tangkinya dimodifikasi, tangkinya dimodifikasi sehingga bisa muat. Padahal itu kalau saya tidak salah mungkin tidak sampai 10 liter ya. Maksimal paling 10 liter. Paling 10 liter. Tapi kok bisa sampai 70 liter gitu. Ternyata mungkin ada dia rakit sampai ke belakangnya itu yang bisa sampai 70. Ternyata itu pada prospek ekonomi mereka menjual kembali di Pertamini gitu. Baik. Nah, kalau boleh kami menyarankan, silakan Pak. Ya, supaya tidak dimatikan juga Pertamini agar mereka tidak mengganggu hilir mudik di wilayah itu, paling tidak mungkin ada sarana tersendiri untuk mereka gitu. Ya, ada pelayanan tersendiri untuk mereka. Ya, untuk memberikan bensin mungkin berapa liter kepada mereka gitu, karena toh juga di lapangan dia tetap beli. Ya, untuk kelancaran dan tetap keberlanjutan ekonomi mereka gitu. Nah, kalau mereka di situ, mereka ada beberapa orang itu sudah mengganggu orang antre sampai membuat tadi kan kita bahas tentang panjang ya. Itu salah satu penyebabnya. Karena orang-orang itu bayangkan kalau dia mengisi sampai 70 liter. Ya, yang biasanya hanya sekitar 3 sampai 5 liter gitu. Kalau 3 kan cuma hanya beberapa detik. Kalau sampai 70, kalau 70 kayaknya lama ya, satu sinetron habis. Itu sampai panjang ke belakang, itu dia ngisi itu cukup lama gitu. Ya. Baik. Nah, ini sepertinya yang diceritakan oleh Pak Adnan ini banyak kasus-kasus ini ya. Kasus-kasus kecurangan nih. Wah, bagus sekali nih, Pak. Kasus. Nah, hal ini mungkin yang boleh menjadi perhatian dari Pertamina, Pak Satrio, ini bisa menjadi masukan yang bagus sekali. Baik, kita break dulu karena masih ada pertanyaan nih. Saya bacain dulu untuk pertanyaan, nanti akan dijawab. Ini sebagai pengalaman pribadi, dulu pakai Pertalite, sekarang sudah beralih ke Pertamax, kendaraan motor. Biasanya isi full tangki, perbandingannya saat pakai Pertalite cepat habis, sedangkan Pertamax stabil. Nah gitu katanya, dia dulu pakai Pertalite cepat habis, sekarang Pertamax stabil gini. Ini sepertinya testimoni ya. Untuk itu kenapa ya bisa begitu? Oh, dia nanya kenapa ya bisa begitu gitu. Kenapa Pertalite lebih cepat habis daripada Pertamax? Kami akan segera kembali. Kita akan membahas ini, cukup seru juga. Saya juga ada pengalaman, nanti akan saya ceritakan, smart listener. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.
Yes, Smart Listener, kami kembali lagi dalam program Afternoon Drive, dan untuk talk show kita hari ini sangat seru sekali bersama dengan Pertamina dengan tema antrian di SPBU dan subsidi yang tepat, dengan kedua narasumber kita, Bapak Satrio Wibowo Wicaksono selaku Sales Branch Manager Sulseltra 1, dan juga Bapak Adnan Nasution Esos MSI, beliau adalah dosen administrasi Unhas. Nah, kalau dari Pak Adnan sendiri, ini beliau banyak menceritakan mengenai pengalaman-pengalaman di lapangan yang terjadi ya di lapangan. Nah, untuk subsidi ini sendiri ada pertanyaan yang sempat masuk di kolom chat dari YouTube Smart FM Makassar. Ini berdasarkan pengalaman pribadi, dulu pakai Pertalite, sekarang sudah beralih ke Pertamax kendaraan motor. Biasanya isi full tangki, perbandingannya saat pakai Pertalite cepat habis, sedangkan Pertamax stabil. Kenapa bisa begitu ya? Iya, kok bisa begitu ya Mas ya? Kifli, saya juga begitu. Saya ngisinya dulu ya 150.000 ya, itu agak lama. Sekarang 175.000, kok cepat habis ya? Sepertinya duit saya juga bakal cepat habis ini kalau begini. Oke, kita mau nanya dulu, atau mungkin dari Pak Adnan sebelum kita ke Pak Satrio ya, sebelum beliau menjawab, ada pengalaman nggak? Kalau Bapak sendiri ngisinya lebih cepat habis nggak ngerasanya, Pak? Ya, menurut perasaan saya memang agak lebih cepat sekarang ini ketimbang dengan beberapa waktu yang lalu, termasuk sebelum harga BBM naik. Ya, selain itu juga memang ada beberapa teman yang mengungkapkan bahwa ya kondisi saat ini kemungkinan besar ada kualitas ya yang terjadi di lapangan. Ya, boleh jadi ketika ada pengukuran itu boleh jadi adalah kondisinya jauh lebih bagus, tetapi yang di lapangan agak berbeda gitu. Ya, dengan kualitas Pertalite yang ada di lapangan. Saya nggak mengerti persis kenapa sampai banyak yang mengeluh dengan kondisi seperti itu. Ya, terus yang lain, kalau kita masuk tentang antrian ataukah masuk ke apakah tepat sasaran atau enggak, ya itu memang karena dalam kondisi baru seperti ini sebaiknya banyak penyesuaian-penyesuaian gitu. Ya, tetapi juga di dalamnya ada motif-motif ekonomi. Ya, selain motif ekonomi, ya kemungkinan juga ada orang yang menyalahgunakan ya dari sekian aturan-aturan yang telah dibuat oleh pihak Pertamina. Nah, bagaimana mengantisipasi atau apa yang perlu kita lakukan ke depannya agar supaya itu tetap tepat sasaran? Memang ada beberapa tawaran-tawaran kami gitu. Ya, khusus untuk agar supaya tidak antri orang panjang. Ya, Pertamina jangan hanya mengandalkan SPBU yang ada. Ya, karena di beberapa kabupaten SPBU itu hanya terbatas di kota-kota besar. Ya, sementara masyarakat pengguna itu sampai ke pelosok-pelosok gitu. Sampai ke kecamatan-kecamatan. Ya, itu yang bisa dilakukan. Sementara mereka kesulitan untuk mengakses di di eceran-eceran itu. Mereka tidak bisa mengakses karena kemampuan dan daya beli itu sudah semakin menurun dengan adanya terjadinya inflasi beberapa waktu yang lalu. Ya, itu yang pertama, agar supaya tidak terjadi antrian yang cukup panjang. Ya, kalau di Kota Makassar memang ini yang menyebabkan antrian salah satunya ya adalah masyarakat daya belinya memang semakin rendah sehingga sulit untuk mengakses eceran. Yang kedua adalah dulunya banyak yang ya menggunakan jenis yang agak di atas. Ya, katakan Pertamax ya, bahkan sampai ada yang ke turbo gitu. Ya, mereka ini kan dua jenis ini kan sudah ada kenaikan, masing-masing kenaikan walaupun tidak se ekstrim dengan Pertalite yang sampai 3.000 lebih. Nah, itu yang menyebabkan sehingga sampai antrian yang panjang. Yang lain seperti yang tadi saya sampaikan bahwa orang-orang yang mau antri ke situ sebaiknya memang ada perlakuan khusus dari pihak Pertamina, bahwa ini yang sudah sering identifikasi, kita tidak usah sampai membunuh ekonomi mereka. Ya, kita panggil khusus, beri kartu bahwa perharinya kamu hanya sanggup bisa membeli 50 sampai 100 liter gitu.
Tapi nggak usah masuk antri ke sana karena itu bisa mengganggu ekonomi masyarakat, perubahan atau perpindahan masyarakat atau kegiatan sehari-hari masyarakat itu bisa terganggu karena mereka harus ngantri sampai paling tidak 30 sampai bahkan 60 menit. Oke. Cukup lama ya, Pak ya? Cukup lama. Oke, baik. 30 sampai 60 menit itu sangat lama. Oke. Gitu. Baik. Kita langsung ke Pak ini tanggapannya seperti apa? Silakan Pak. Pak Satria. Jadi kalau yang terkait saya tanggapi sedikit ya, memang yang paling mudah terlihat itu adalah perpindahan konsumen dari dari Pertamax atau Pertamax Turbo menjadi Pertalite. Itu sehingga mengakibatkan mungkin panjang antrian di SPBU itu lebih panjang daripada sebelumnya. Namun ketika SPBU ada antrian, hal baiknya adalah berarti masih ada stoknya. Kalau kosong pasti kemungkinan habis ya gitu ya. Nah, cuman kalau berdasarkan data kami memang ada perpindahan konsumen Pertamax itu kurang lebih sekitar 30-40% yang memang beralih ke Pertalite, konsumen Pertamaxnya. Okay. Nah, tadi seperti yang disampaikan Pak Adnan juga bahwa betul itu orang-orang yang tadinya mungkin dia levelnya kelas menengah gitu ya, biasa motornya menggunakan Pertamax ataupun Pertamax Turbo, ternyata karena kebutuhan dan lain-lain dia harus mendowngrade kan gitu. Cuman saya sih sampaikan ya, tetap kalau untuk pengisian BBM itu sebaiknya di SPBU karena untuk POM Mini atau SPBU Mini itu kan tidak terafiliasi dengan Pertamina, sehingga kita tidak bisa menjamin kualitas BBM yang ada di sana juga. Satu, kualitas takarannya juga tidak bisa kita jamin. Dan juga yang saya agak surprise adalah orang ketika membeli di SPBU atau Pertamini, dia mengeluarkan uang lebih mahal daripada di SPBU, katakanlah 11.000 atau 12.000 per liter. Sementara ketika dia ngisi di SPBU sebenarnya ada, kalau nggak mau ngantri, kita ada jalur Pertamax. Dia harganya sama, hampir sama dengan harga yang eceran 12.000 kan, tapi dengan kualitas yang lebih baik gitu kan. Makanya kami sih menyarankan tetap beli BBM di Pertamina atau di SPBU karena supaya kalau ada kendala dan lain-lain itu bisa dipertanggungjawabkan oleh kami kan gitu ya. Oke, baik. Memang sebaiknya kalau mau aman ya di SPBU ya yang terpercaya. Dan untuk pertanyaan kenapa antrian panjang, nah itu dia tadi karena banyak kendaraan yang kemudian downgrade dari Pertamax turun ke Pertalite, mungkin karena faktor ekonomi dan lain sebagainya sehingga itu akhirnya menimbulkan antrian yang panjang. Apalagi kalau kalau solar nih sering nih Pak, antrian itu panjang banget, sering habis juga sih, habis stoknya. Nah kenapa tuh Pak bisa kejadian kayak gitu? Kalau solar mungkin ya mobilnya kan memang lebih panjang-panjang daripada kan sering habis tuh jadi SPBU tuh. satu kendaraan bis saja mungkin setara 3 sampai 4 kendaraan biasa kan gitu. Cuman kalau untuk habis atau tidak itu balik lagi kita kalau produk subsidi itu kan ada jumlahnya ya. Ada jumlahnya, kita mengikuti pemerintah penyaluran sesuai dengan kuota. Gitu kan. Makanya tadi kalau kita bicara subsidi pasti ada kaitannya dengan volume yang diatur dan beberapa pengawasan di situlah gitu. Sehingga memang penyalurannya kita sesuaikan dengan alokasi dari pemerintah. Oke, baik. Gitu. Kita kembali lagi ini ke pertanyaan ya. Kita jawab pertanyaan dulu ya karena kita berburu dengan durasi juga. Dulu, oh iya Pak, boleh dijawab nih. Kenapa dulu pakai Pertalite sedangkan Pertamax stabil? Kalau Pertalite cepat habis. Kenapa bisa begitu ya? Tanggapannya secara singkat itu Pak? Tadi saya sudah jelaskan karena spek mesinnya sesuai dengan kompresi untuk Pertamax kan gitu. Jadi karena kendaraannya udah sesuai, makanya pas pakai Pertamax itu lama titik bakarnya itu optimal. Makanya kalau kita pakai dulu ada bensin RON 88 sering yang namanya knocking atau ngelitik mesin kalau bahasa ininya. Jadi pas saat kita mau gas
itu ngelitik karena tadi pembakarannya tidak sempurna, tidak sesuai dengan kompresi mesin yang ada. Kalau Pertamax dia kompresi mesin untuk 1:10,5 sampai 1:11. Itu yang memang sesuai gitu. Sehingga pada saat injeksi itu naik, dia pembakarannya pas sehingga bensin yang digunakan itu akan lebih efisien kan gitu. Oke, baik. Nah, itu dia. Mungkin sebaiknya sekarang seluruh smart listener pastikan cek dulu kendaraannya ini cocoknya pakai Pertamax atau Pertalite ya. Jadi biar tahu gitu, biar nggak rugi-rugi juga sih. Lalu kita akan ke pertanyaan berikutnya. Saat ini belum download aplikasi My Pertamina, tapi setiap kali isi BBM di SPBU selalu didata sama petugasnya. Nah, apakah saya sudah terdata? Kemudian kalau download aplikasi My Pertamina berarti secara otomatis data saya sudah ada? Iya, jadi kalau untuk yang saat ini pendaftaran harus dilakukan oleh masing-masing customer gitu ya, dengan ketika dia sudah terdata, hasil akhirnya adalah dia mendapatkan QR code. Gitu. Untuk pendataan yang ada dilakukan di SPBU saat ini adalah pendataan berbasis nopol atau manual. Dia hanya mendata nanti masuk ke server kami untuk mencatat mobil itu sudah melakukan berapa transaksi hari itu. Jadi untuk melihat kira-kira ada penyalahgunaan atau tidak. Karena banyak mobil-mobil yang menggunakan plat palsu atau ganti-ganti plat. Nah, itu yang jadi masalah kita itu yang gitu dihindari kan. ya. Iya. Tapi kalau udah kecatat begitu datanya udah masuk di Pertamina belum? Belum tetap ya? harus melakukan pendaftaran supaya nanti bisa keluar QR code-nya. Baik. Nah, tetap ya harus, jadi nggak secara otomatis itu datanya udah masuk pada saat dicatat. Selanjutnya, apa solusi dan sanksi pihak Pertamina sendiri kalau menemukan oknum-oknum yang nakal dari Risna nih? Baik. Jadi di bulan ini atau tahun ini ya, kita sudah di Sulawesi ini sudah ada surat sanksi bagi SPBU, itu mungkin jumlahnya hampir 40-an SPBU yang sudah kita sanksi. Karena tadi ada yang menjual BBM ke jerigen tanpa rekomendasi, kemudian ada yang penyalurannya tidak tepat, rata-rata seperti itulah. Dan itu ketika ada bukti yang cukup pasti akan kita lakukan pembinaan terhadap mitra-mitra kami gitu kan. Baik. Pokoknya nanti ada sanksinya dia penghentian operasional Pak gitu. Jadi bagi pengusaha ketika tidak berjualan itu udah double blow banget Pak, nggak bisa gaji karyawan, nggak bisa apa ya kan. Agak berat ya, makanya harus jujur. Oke Pak, ini Risna, kalau efek malu mungkin kurang efektif Pak buat mereka. Iya, nanti diberhentiin deh, pokoknya ditutup SPBU-nya. Udah dari Pertamina. Kalau dia bandel ya, nggak dengar-dengaran, langsung usahanya dicabut. Oke, Pak, ide aja nih dari Bonanza. Ide aja nih Pak untuk Pertamina. Bagaimana kalau penjualan Pertalite dan Pertamax itu dijual secara terpisah? Jadi SPBU khusus ada untuk Pertalite, demikian juga untuk Pertamax. Wah, kayaknya harus beda-beda gitu maksudnya. Ya, karena tadi untuk penugasan BBM Pertalite ya kan itu kan sudah diatur oleh BPA Migas, SPBU mana yang boleh menjual, SPBU mana yang tidak boleh menjual, itu semua ada dalam SK setiap tahunnya. Dan ketika sudah ada dalam SK tersebut, kami wajib untuk menyalurkan karena akan menjadi salah apabila sudah ditugaskan oleh pemerintah tetapi tidak kita salurkan. Oke, baik. Ini masih Bonanza nih. Jadi kalau mobil muncul di SPBU Pertalite secara otomatis petugasnya menolak. Oh iya benar juga sih. Kalau dipisahin ya. Jadi langsung maaf nggak bisa, ini untuk Pertalite Pertamax di sebelah sana gitu. Lalu menurut saya aturan penggunaan pakai My aplikasi Pertamina tetap tidak akan efektif, jadi subsidinya tidak tepat sasaran. Pisahin aja Pak SPBU-nya. Waduh. Ya ini kayak hubungan Pak ya, harus dipisahkan, cukup berat Pak. Terus dari Irwan Bajo, mengapa kalau pakai Pertamax dibandingkan Pertalite akhir-akhir ini bisa awet, padahal sebelum Pertalite naik bisa awet juga sampai 3 hari. Oh ya, ini tadi udah dijelaskan ya. Ditars, bener Bang Bonanza, mending pisahin aja SPBU-nya, jangan disatukan, masukkan buat Pertamina, semoga didengarkan. Minta dipisahin, tapi lebih bagus juga kali ya Pak ya dipisahin ya, jangan disatuin Pak ya. Agak berat ya jawabnya. Kan semboyan kita aja bersatu kita teguh. Iya, bercerai, berpisah.
Bapak yang bilang. Oke, kapan Pak program pembelian QR diterapkan supaya mobil mewah nggak kasih penuh antrian? Iya. Program QR itu sudah jalan, tapi ini masih Pak Taufik nih ya. tahap transisi semua ya. Oke. Tahap transisi semua untuk mengajak masyarakat. Makanya salah satunya dengan acara ini kita ajak masyarakat untuk melakukan pendaftaran subsidi tepat.mypertamina.id. Oke, baik. Ini kita baca-bacain dulu nih. Iqbal, banyak Miku lihat mobil bagus isi Pertalite. Kodong supir PT-PT harus ikut antri sama mereka. Bagus nih programnya ini biar biar yang berhak yang dapat subsidi gitu. Terus Joshua sudah pakai My Pertamina lebih efisien dibandingkan cash. Boleh dicoba untuk yang nggak suka lama-lama untuk beli BBM. Dan Rahmawati pakai My Pertamina nyaman. Oke, itu dia komentar-komentar. Dan untuk pertanyaan semua terima kasih kita ucapkan ya untuk pertanyaan. Ini karena kita juga berburu sama durasi. Untuk pertanyaan yang masih belum terjawab, mungkin masih penasaran, saya masih mau ngobrol bersama dengan Pertamina, mungkin bisa menghubungi customer. Kami punya IG Pertamina Sulawesi di situ, dan juga ada layanan call center 135. Apabila Bapak Ibu masyarakat mengalami keluhan ataupun komplain ataupun mau pesen LPG diantar ke rumah, itu bisa melalui call center kami 135. Itu. Wow, sangat dimudahkan ya. Ibu-ibu nih kayaknya banyak akan telepon nih Pak. Iya. Karena ada promo-promo menarik setiap bulannya untuk pembelian LPG ya, terutama yang bright gas. Itu ada, mungkin ada yang ada diskonnya, kemudian banyak lah. Pokoknya banyak ya. Pokoknya langsung aja telepon di 1135. 1135. Oke. 135 Pak. Siap Pak. Oke, baik. Sebagai di akhir acara kita sebagai closing statement, kita mulai dulu dari Pak Adnan apa yang mau disimpulkan secara singkat Pak ya mengenai tema kita hari ini. Silahkan. Ya, sekali lagi bahwa kami menyarankan kepada Pertamina untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ya, di antaranya bahwa ada usulan-usulan dari masyarakat. Ya, selain itu ya berusaha juga memberikan pelayanan yang tepat, ya khususnya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkan gitu. Karena saya yakin aturan apapun, ya peraturan pemerintah 191 2014 itu, ya itu juga pasti akan ada orang yang melihat celahnya gitu. Ya sehingga ya agar supaya itu bisa mengena ke masyarakat, ya paling tidak ya memberikan hal-hal yang bisa memang kalau perlu sampai turun ke lapangan. Ya hal-hal yang teknis yang tadi ya sebaiknya kalau bisa ada petugas Pertamina di setiap pom bensin untuk mungkin rolling di setiap saat. Gak usah ngomong sidak tiba-tiba ada di situ gitu. Melihat ada kondisi-kondisi, kalau perlu ya pakai helm, pakai motor, terus antrian situ gitu. Oke. Lihat langsung berapa orang yang ngisi sampai 70 liter. Ya itu kan sudah bisa catatan dan itu bisa direkam. Ya jangan melampor, jangan sampaikan ke ownernya atau pemiliknya bahwa kami akan mau datang sidak. Baik. Ya itu salah satu cara untuk bisa memberikan tepat sasaran dan juga bisa mengurangi antrian yang cukup panjang baik di Kota Makassar maupun di daerah-daerah lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adnan. Kayaknya nanti dari Pertamina akan ada Laskar Pertamina ya yang akan langsung Oke, baik Pak. Terakhir nih Pak, closing statement-nya. Ya baik, kami Pertamina selaku BUMN itu senantiasa menjaga good corporate governance ya, termasuk juga pelayanan kepada masyarakat. Kami berikan yang terbaik kepada masyarakat dan juga ini subsidi tepat ini sebagai salah satu cara kita untuk menutup celah-celah penyimpangan dalam pendistribusian BBM subsidi. Nah, kami harap masyarakat juga support dengan cara melakukan pendaftaran supaya tadi kalau memang merasa berhak menggunakan BBM subsidi, daftarkan saja kendaraannya supaya nanti pengisiannya di SPBU menjadi lebih mudah. Kan gitu. Dan juga terakhir kalau ada keluhan ataupun tadi pemesanan produk Pertamina, Pelumas atau LPG, Bapak Ibu bisa hubungi call center kami di 135. Itu terintegrasi seluruh Indonesia
nomor teleponnya. Oke, nah itu dia udah diberikan solusi sama Pertamina. Smart listener, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini membawa manfaat untuk kita semua ya, menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang udah ada di kepala kita selama ini keputar-putar ya. Ini udah dijelasin tadi secara gamblang oleh Bapak Satrio, dan juga ada temuan-temuan juga yang udah disampaikan oleh Pak Adnan. Terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini Pak Adnan Nasution selaku dosen ilmu administrasi Unhas, dan juga Bapak Satrio Wibowo Wicaksono selaku Sales Branch Manager Sulsel Teras 1. Makasih banyak untuk hadirannya sore hari. Sama-sama Mbak Kita ngobrol Priscil. lagi deh Pak kapan-kapan, seru ya kalau kita ngomongin soal BPN. Insyaallah. Semoga sehat-sehat dan panjang umur. Panjang umur. Terima kasih banyak, dan juga smart listener yang sudah mendengarkan kami. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di talk show yang lainnya dengan materi dan tentu saja dengan narasumber yang lainnya yang akan memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Priscila Rini pamit undur diri. Selamat sore, sehat selalu, sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Bye.